Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang akuntansi piutang di pemerintah daerah. Nah, nanti kita akan membahas tentang definisi piutang, klasifikasi piutang, lalu ada pengakuan, pengukuran, penilaian, pengungkapan, dan sistem akuntansi piutang di pemerintah daerah. Oke, baiklah, kita mulai dari definisi akuntansi piutang. Mungkin anak teacher udah tidak asing lagi ya dengan kata-kata piutang. Tapi bagaimana tentang piutang di pemerintah daerah? Definisi piutang menurut Buletin Teknis SAP Standar Akuntansi Pemerintah nomor 2 tahun 2005 menyatakan bahwa piutang ini adalah hak, yaitu hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk dari wajib pajak. Nah, karena sama-sama kita ketahui bahwa pendapatan dari pemerintah itu 70-80% itu berasal dari pajak. Lalu berikutnya ada klasifikasi piutang di pemerintah daerah. Ini berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013 yang menyebutkan bahwa piutang ini terdiri dari dua macam, yaitu ada piutang pendapatan dan ada piutang lainnya. Piutang pendapatan itu bisa kita rinci lagi, ada piutang pajak daerah, ada piutang retribusi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan, dan piutang-piutang lain yang bisa Anda lihat di video ini. Lalu yang keduanya ada piutang lainnya, yaitu bagian lancar tagihan jangka panjang. Jadi kalau sebelumnya dia adalah piutang jangka panjang yang kita potong dalam tahun ini, misalnya harus ada penerimaan, berarti itu nanti masuk ke piutang bagian lancar tagihan jangka panjang, dan piutang-piutang lainnya yang perlu Anda ketahui. Lalu berikutnya ada pengakuan piutang. Nah, jadi piutang ini kita akui pada saat diterbitkannya surat ketetapan atau dokumen yang sah. Jadi ketika pemerintah sudah menerbitkan surat ketetapan atas pajak piutangnya, maka disitulah kita akui adanya piutang atas pendapatan atau piutang lainnya. Lalu nanti juga ada diterbitkan surat penagihan. Jika surat ketetapannya sudah muncul tapi belum ada pembayaran, nanti ada keluar nanti surat penagihan. Dan ada nanti juga pengakuannya ketika belum dilunasi sampai dengan akhir periode laku. Lalu kalau untuk pengukuran piutangnya ini kita ukur berdasarkan nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan, dan setiap tagihan yang sudah kita tetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang telah diterbitkan. Jadi berapa yang belum dilunasi, itulah untuk pengukuran piutangnya. Lalu juga ada pengukuran piutang berdasarkan yang selain dari surat ketetapan yang kita terbitkan, juga berdasarkan dari pengadilan pajak untuk WP, wajib pajak yang mengajukan banding. Jadi terbitkan oleh pengadilan pajak. Lalu berikutnya juga ada apabila dia mengalami proses banding, berarti nanti ada keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi. Itu dia untuk pengukurannya. Lalu berikutnya bagaimana tentang penilaian dari piutang ini. Jadi kalau piutang ini sama seperti piutang lainnya, kita nilai dia dari nilai realisasi bersih atau net realizable value-nya, di mana nilai bersih yang dapat direalisasikan ini kita peroleh dari selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisian piutang. Nah, biasanya Anda pasti tahu bahwa di akun piutang itu biasanya di bawahnya ada akun kontranya, yaitu penyisihan kerugian piutang. Nah, nilai nominal piutang ini kita kurangkan dengan penyisihan, kita sebut dia dengan nilai bersih atau net realizable value-nya. Lalu berdasarkan kelompoknya, piutang ini bisa kita klasifikasikan dia menjadi 4. Yang pertama ada kualitas piutang lancar, ada kualitas piutang kurang lancar, ada kualitas piutang diragukan, dan kualitas
piutang macet. Ini adalah untuk penghitungan penyisihan kerugian piutangnya. Kita bahas satu-satu. Kapan sih kita sebut dia kualitas piutang lancar? Yaitu jika umur piutangnya kurang dari 1 tahun. Berarti bisa kita kategorikan dia sebagai piutang lancar. Lalu berikutnya piutang dengan kualitas kurang lancar itu apabila umur piutangnya mulai dari 1 tahun sampai 2 tahun. Ini kita kategorikan dia kurang lancar. Lalu yang kita diragukan itu jika umur piutangnya sudah sampai 3 sampai 5 tahun. Itu dia diragukan. Lalu kita kategorikan dia macet jika umur piutangnya sudah lebih dari 5 tahun. Lalu untuk pembagian kualitas piutang bukan pajak khusus untuk objek retribusi. Nah, tadi yang kita sebutkan dalam hitung tahunan itu adalah khusus untuk pajaknya. Lalu kalau dia termasuk ke dalam pendapatan retribusi, kita kategorikan sama untuk 4 ini ada lancar, yaitu jika umurnya 0 sampai 1 bulan. Lalu kalau dia kurang lancar, umurnya 1 sampai 3 bulan. Lalu kalau dia diragukan, umurnya 3 sampai 12 bulan. Dan macet jika umurnya lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun. Lalu berikutnya ada pengungkapan. Nah, piutang ini kita sajikan atau kita ungkapkan secara memadai, di mana untuk sistem atau mekanisme untuk penyisihan, teknik dan sebagainya itu nanti kita sajikan dia dalam catatan atas laporan keuangan. Sedangkan untuk akun piutang ini dan akun penyisihan ini bisa kita ungkapkan nanti di laporan neraca. Lalu yang terakhir, bagaimana sistem akuntansi piutang di pemerintah daerah. Dalam hal ini nanti kita akan cobakan beberapa kasus untuk level SKPD maupun untuk level PPKD. Nah, untuk jurnal standarnya dulu nih yang di piutang ini, pertama piutang itu muncul ketika pemerintah daerah sudah menerbitkan surat ketetapan pajak. Jadi ketika surat ini muncul, kita harus bikinkan jurnal itu mendebitkan akun piutang dan mengkreditkan akun pendapatan LO. Lalu ketika piutang ini sudah kita terima pelunasannya, barulah nanti kita lakukan penjurnalan LO maupun LRA. Berarti LO-nya nanti adalah kas di bendahara penerimaan, kreditnya adalah piutang itu sendiri. Nanti berarti LRA-nya baru kita akui pendapatan LRA, di mana jurnalnya perubahan sal pada pendapatan LRA. Nah, untuk kasus lebih jauh nanti akan kita bahas di Google Meet. Sekian materi pembelajaran kita di video kali ini. Semoga Anda bisa memahami pelajaran kita di video ini. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.